Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan, bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan? Atau bisakah cicilan pinjol ditunda dulu? Pertanyaan seperti ini sering sekali disampaikan oleh teman-teman yang sudah mau jatuh tempo atau bahkan yang sudah jatuh tempo tapi tidak punya dana untuk membayarkan pinjol. Atau bahkan mereka yang sudah membayarkan pinjol beberapa kali, tapi tidak sanggup lagi untuk membayarkan pinjol. Yang menjadi pertanyaannya, apakah jika cicilan pinjol itu tidak dibayarkan, akan ada risiko yang ditanggung? Dan apa-apa sajakah risiko yang akan dihadapi oleh para nasabah yang gagal bayar, yang tidak bisa bayar pinjol? Atau yang tidak mampu lagi untuk membayar pinjol. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayar? Jawabannya adalah bisa, sangat-sangat bisa. Bahkan saya menyarankan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini untuk tidak membayarkan pinjol. Karena pinjol itu tidak ada gunanya dibayar. Tidak akan pernah lunas. Karena sekalipun Anda bayar lunas pinjolnya, hutang Anda akan semakin bertambah besar. Kenapa? Karena begitu Anda bayar lunas, Anda akan ditawarkan lagi untuk meminjam. Kalau Anda tidak mau untuk mengambil pinjaman, maka akan ditransfer ke rekening Anda. Ini sudah banyak terjadi. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada Anda, mulai dari pinjol ini ada sampai hari ini, sudah 9 tahun lebih pinjol ini ada di Indonesia, belum pernah ada saya tahu hutang seorang nasabah yang benar-benar bisa lunas dengan membayar pinjol. Yang ada justru rata-rata nasabah yang membayar pinjol itu hutangnya semakin besar, bahkan sampai berhutang kemana-mana, bahkan sampai jual-jual aset, bahkan tidak sedikit yang sampai hancur lebur, jatuh miskin, dipecat dari pekerjaan, rumah tangganya hancur, bahkan sampai bundir. Itulah mereka yang mau membayarkan hutang, yang mau terus memaksakan diri untuk membayar hutang, yang terus berusaha untuk memelihara pinjol. Jadi pinjol itu adalah ibarat ular yang siap menelan Anda. Ketika dia masih kecil, Anda masih bisa memeliharanya. Tanpa terasa dia sudah besar, lalu kemudian dia siap menelan Anda bulat-bulat utuh. Ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Saksikan video ini dari awal sampai selesai. Karena di video ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu kenapa pinjol itu tidak usah dibayarkan dan risiko-risiko apa saja. Apakah risikonya memang benar berarti ataukah risikonya hanyalah risiko-risiko yang bersifat data ataupun yang bersifat perasaan saja. Artinya tidak bermakna sama sekali bagi Bapak Ibu. Walaupun debt collectornya mengancam ini segala macam, saya akan mempidanakan Anda, kami akan melaporkan Anda, debt collector kami sudah datang ke tempat Anda, kami mau menyita barang-barang Anda, kami akan menyebarkan data-data Anda, kami akan mencelakai Anda, dan lain sebagainya. Itu semua tidak berarti dan tidak benar Bapak Ibu. Itu yang akan saya jelaskan. Namun sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan kepada teman-teman yang masih takut-takut, yang masih ragu-ragu, yang tidak tahu bagaimana caranya untuk memulai galbay, supaya kalian lepas dari yang namanya jeratan pinjol, supaya kalian tidak memaksakan diri untuk membayar pinjol dengan hutang sana-sini, apalagi pinjam ke beberapa pinjol lain, pinjam ke saudara, atau bahkan menjual barang-barang Anda. Silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan dapatkan dukungan full, support full, edukasi-edukasi berdasarkan pengalaman teman-teman tentang kebohongan-kebohongan oleh para debt collector pinjol yang menyampaikan kata-kata pengancaman kepada Anda yang ternyata semua itu adalah kebohongan yang tidak perlu ditakutkan. Dan bersama teman-teman yang berpengalaman di grup, teman-teman kalian yang galbay, kalian pasti bisa menghadapi semua kebohongan, teror-teror dari para debt collector pinjol. Karena mereka akan memaparkan semua kebohongan-kebohongan, bahkan ancaman-ancaman yang pernah mereka terima, itu Anda terima sekarang.
Dan ternyata mereka bisa melewatinya dengan mudah. Karena mereka sudah paham, itu hanyalah ancaman, hanyalah hoax-hoax. Oleh karena itu, bagi kalian yang mau lepas dari yang namanya jeratan pinjol, silahkan bergabung ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jangan sampai ketinggalan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Bisakah cicilan pinjol tidak usah dibayarkan? Bisa dan sangat bisa. Bahkan saya sarankan pinjol itu tidak usah dibayarkan. Kenapa saya katakan bahwa cicilan pinjol itu bisa tidak dibayarkan? Yang pertama, karena memang cicilan pinjol itu sebaiknya tidak Anda bayar. Karena kalau Anda bayar, pinjol itu tidak akan pernah lunas. Pinjol tidak akan pernah melepaskan Anda. Karena bagi pinjol, Anda masih menguntungkan. Bagi pinjol, Anda adalah sapi perah. Bagi pinjol, Anda adalah sumber mata pencaharian mereka. Kalau Anda masih mau tunduk taat kepada pinjol dan membayarkan hutang karena Anda takut. Tapi ketika Anda gagal bayar, Anda tidak mau membayarkan, dan Anda tidak takut karena Anda tidak takut dengan yang namanya ancaman, teroran, makian, bahkan segala kalimat-kalimat dari para debt collector pinjol, maka pinjol akan menganggap Anda bukanlah orang yang menguntungkan bagi mereka atau nasabah yang menguntungkan bagi mereka. Bahkan mereka akan cenderung menjauhi Anda. Apalagi ketika Anda mengabaikan semua WA, SMS, atau chattingan tagihan mereka kepada Anda, maka pinjolnya akan bingung. Ancaman, Anda diancam katanya akan dipidanakan, Anda tidak takut. Katanya Anda akan diambil barang-barangnya kalau Anda tidak bayar, Anda tidak takut, Anda biasa saja. Katanya bahwa Anda akan dicelakakan, Anda biasa saja dan cuek saja. Nanti bunga Anda akan bertambah, Anda cuek saja. Pokoknya apa saja yang disampaikan oleh para debt collector pinjol untuk menakut-nakuti Anda, untuk menekan Anda, untuk membuat Anda stres, Anda tidak peduli, bahkan Anda abaikan. Bahkan bila perlu, kalau Anda mentalnya kuat, Anda balas dengan tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Makanya ketika Anda gagal bayar, Anda perlu pelajari yang namanya hukum hutang piutang dan juga aturan penagihan dari OJK dan juga aturan atau tata cara bertamu oleh debt collector pinjol ke rumah Anda. Di video-video sebelumnya itu saya sudah paparkan dengan jelas, dengan gamblang, padat, singkat, dan jelas. Anda bisa buka video-video sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan semua dan sudah sangat banyak teman-teman yang terbantu dengan penjelasan-penjelasan saya. Bahkan ada penjelasan-penjelasan saya di video-video sebelumnya itu berdasarkan fakta dan pengalaman baik dari teman-teman kalian yang langsung mengalaminya, yang langsung mengalami gagal bayar pinjol. Bahkan pengalaman-pengalaman dari para debt collector pinjol ada begitu banyak. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang berharga bagi kalian yang gagal bayar pinjol sekarang ini. Supaya itu bisa menjadi alat atau senjata atau pemahaman kalian untuk menangkal semua teroran dari para debt collector pinjol. Sehingga kalian tidak mempan untuk ditakut-takuti, untuk digiring menjadi budak pinjol. Saya berharap setelah ini kalian lihat video-video sebelumnya. Pinjol mulai hari ini tidak usah kalian bayar lagi. Kenapa saya katakan tidak usah kalian bayar lagi? Karena memang kalau kalian bayar ya kalian adalah manusia. Mohon maaf nih yang menonton video ini. Kalau kalian masih mau membayar pinjol, kalian adalah manusia yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa saya katakan begitu? Ketika Anda meminjam, Anda ditipu oleh pinjolnya. Dengan bunga ringan, angsuran yang bisa fleksibel, dengan kata-kata yang merayu, katanya penagihannya tidak akan barbar. Ternyata begitu Anda meminjam, bunganya tidak masuk akal. Saking tidak masuk akalnya, bunganya itu bisa bahkan sampai 100% lebih bunga dan dendanya dari yang Anda pinjam. Padahal di awal mereka mengatakan bahwa bunga mereka ringan dan angsuran mereka pun bisa restrukturisasi. Tapi pada kenyataannya ketika Anda mengadakan pengajuan restrukturisasi, mereka pura-pura tidak mau tahu. Setelah itu Anda tidak bayar, maka Anda akan dimaki-maki dengan segala isi kebun binatang, dengan segala ancaman-ancaman, dengan segala kata-kata yang menyakitkan bahkan menghina dan merendahkan Anda. Anda tidak dianggap manusia.
Anda hanyalah dianggap sapi perah, bahkan sapi perah pun Anda tidak layak sebenarnya di hadapan pinjol. Karena kalau sapi perah itu, sapinya masih dihargain. Ini Anda tidak dihargain. Dengan begitu, Anda masih mau membayar pinjol? Perkataan dan ancaman yang bagaimana lagikah yang tidak disampaikan oleh para debt collector pinjol kepada Anda, tapi Anda tetap membayar pinjol dan Anda jadi sapi perah pinjol selamanya? Masih adakah manusia yang paling BODOH daripada Anda ketika Anda masih mau membayar pinjol? Setelah Anda membayar pinjol, pinjolnya semakin berkembang, pinjolnya semakin besar, pinjolnya semakin banyak modal. Dan akhirnya semakin banyak teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, bahkan mungkin anak-anak kalian nanti yang akan menjadi budak pinjol. Karena mereka punya modal yang semakin besar, punya pengaruh yang semakin besar, dan mungkin mereka akan punya kekuatan yang semakin besar untuk menjebak kalian lagi ke depannya dan teman-teman kalian. Jadi, stop mulai sekarang bayar pinjol. Jangan pernah mau lagi bayar pinjol apapun yang terjadi. Karena sebodoh-bodohnya manusia, sebodoh-bodohnya Anda adalah Anda yang masih mau membayar pinjol. Sudah tahu pinjol itu jahat, sudah tahu pinjol itu menjebak, sudah tahu pinjol itu adalah riba, sudah tahu pinjol itu tidak akan pernah melepaskan Anda ketika Anda taat mau membayar dan apalagi Anda takut kepada mereka. Tapi Anda masih tetap bayar. Ini yang perlu kalian ketahui, kalian yang sedang diperbudak oleh pinjol sekarang ini. Kapan Anda mau sadar? Semoga dengan adanya video ini Anda sadar bahwa Anda memang sengaja dijebak untuk menjadi sapi perah pinjol selamanya. Satu-satunya cara untuk keluar dari jebakan mereka itu adalah dengan gagal bayar. Jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman teroran para debt collector pinjol. Karena semuanya itu adalah hoax. Semuanya itu hanyalah kebohongan-kebohongan yang tidak akan pernah terjadi. Ingat, bukan Anda satu-satunya yang gagal bayar pinjol pada saat ini. Sudah ratusan ribu bahkan jutaan di luar sana. Dan mereka selamat, mereka tidak pernah bisa dicelakakan atau dipidanakan seperti yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Oleh karena itu, bangun sekarang. Stop bayar pinjol sekarang. Jangan pernah lagi mau bayar pinjol. Oke, semoga dipahami bagi mereka yang punya akal dan logika dan yang mampu berpikir tentang perlakuan pinjol bagi Anda. Anda itu bukan budak pinjol. Anda itu bukan sapi perah pinjol. Pakai logika. Pinjol tidak usah dibayar. Tidak akan ada apa-apa. Justru dengan tidak membayar pinjol, Anda akan terbebas dari yang namanya perbudakan setan pinjol. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga dapat dipahami. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.